Baiklah, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putune Haratnadila, NIM 2027066 dari kelas 2B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan fisik antenatal care pada ibu hamil. SOP-nya yaitu yang pertama ada fase preinteraksi. Yang pertama yaitu mengecek catatan medis dan perawatan. Lalu yang kedua kita mencuci tangan. Setelah itu yang ketiga kita menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Alat-alatnya yaitu yang pertama ada alat TTV dan pemeriksaan fisik lengkap, handscoon bersih 1 pasang, bengkok, kapas lembab NaCl, selimut mandi, pita pengukur, stetoskop lens atau Doppler, tisu, timbangan berat badan. Lalu setelah itu kita masuk pada fase interaksi. Fase interaksi yang pertama yaitu kita memberikan salam terapeutik, lalu yang kedua melakukan evaluasi atau validasi, yang ketiga melakukan kontrak waktu, tempat, dan topik, lalu yang keempat menerangkan tujuan pemeriksaan, yang kelima menanyakan keadaan ibu dan keluhannya, yang keenam menjaga privasi klien dengan memasang sampiran atau screen. Lalu kita masuk ke fase kerja. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan dan meletakkan alat di dekat dengan klien. Yang kedua mencuci tangan. Ketiga menganjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemih. Yang keempat mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Yang kelima mengatur posisi pasien. Yang keenam melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan yaitu ada pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum meliputi tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan, keadaan umum dan kesadaran klien, kebersihan keseluruhan. Lalu ada pemeriksaan daerah kepala, yaitu mulai dari kepala, rambut, muka, telinga, dan bagian leher. Lalu ada pemeriksaan daerah dada. Pemeriksaan daerah dada yaitu meliputi jantung dan paru-paru, lalu ada payudara dan juga puting susu. Yaitu pada payudara dan puting susu itu meliputi inspeksi kebersihan, bentuk puting menonjol atau tidak, ada luka atau lecet. Lalu ada palpasi, bengkak, teraba menjolan atau tidak, teraba panas atau tidak, kolostrum atau tidak. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen yang pertama yaitu kita inspeksi abdomen, yaitu stri, linea, luka bekas operasi, mengukur TFU secara MC Donald dengan pita meter atau usia 28 minggu atau lebih untuk menentukan tafsiran berat badan janin. Lalu yang ketiga pemeriksaan Leopold atau Leopold 1 sampai 3, kaki ibu ditekuk. Lalu ada manuver Leopold 1. Yang pertama yaitu perawat berdiri di sebelah kanan klien dengan posisi menghadap klien. Lalu yang kedua belah tangan diletakkan di sisi kanan dan kiri abdomen, bergerak menyusuri sampai ke fundus uteri. Lalu yang ketiga tentukan tinggi fundus uteri dan meraba apa yang terdapat pada fundus uteri. Lalu yang manuver Leopold 2, yang pertama yaitu letakkan kedua belah tangan pada sisi kiri dan kanan abdomen klien. Lalu yang kedua, salah satu tangan menahan, tangan yang lain meraba dan membandingkan apa yang diraba pada sisi tersebut. Lalu yang ketiga, bila palpasi
tidak atau kurang jelas, tanyakan kepada klien di bagian mana klien merasa pergerakan janin. Lalu yang keempat, tentukan di mana posisi punggung janin. Lalu manuver Leport 3. Yang pertama yaitu tangan kiri menahan fundus uteri, lalu yang kedua tangan kanan dengan ibu jari dan jari-jari lain dalam bentuk mangkok diletakkan di atas simfisis pubis, lalu anjurkan klien untuk rileks. Yang keempat, tekan tangan kanan secara perlahan ke bawah di sekitar bagian presentasi pada saat klien menghembuskan nafas. Lalu yang kelima, tentukan bagian apa yang menjadi presentasi. Lalu yang manuver Leport 4, yang pertama, perawat berdiri di sebelah kanan klien dengan menghadap ke kaki klien. Kedua tangan diletakkan di bagian kiri dan kanan pada segmen bawah uterus. Lalu perlahan-lahan kedua tangan meraba bagian terendah janin yang teraba di atas pintu atas panggul. Lalu tentukan presentasi janin dan berapa bagian yang termasuk ke dalam pintu atas panggul. Lalu sudah masuk PAP atau divergen atau belum convergence. Lalu selanjutnya auskultasi denyut jantung janin. Yang pertama, menentukan punktum maksimum. Yang kedua, menilai frekuensi, kekuatan, dan keteraturan. Lalu pemeriksaan ekstremitas bawah. Yang pertama, memeriksa ada tidaknya edema. Yang kedua, memeriksa adanya varises. Yang ketiga, memeriksa refleks patella. Lalu pemeriksaan perineum dan anal atau sesuai indikasi. Yang pertama, mengatur posisi klien. Yang kedua, memeriksa kebersihan daerah perineum. Yang ketiga, memeriksa adanya pengeluaran pervagina atau darah sekret. Lalu memeriksa adakah hemoroid, varises, vulva, lesi, dan juga lain-lain. Lalu selanjutnya yang ketujuh, kita memberikan posisi nyaman. Yang kedelapan, melakukan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan, antara lain yaitu Hb, protein urin, reduksi urin. Lalu yang kesembilan, merapikan alat-alat. 10, mencuci tangan. Lalu kita masuk ke fase terminasi. Yang pertama yaitu kita mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik. Lalu selanjutnya kita memberikan reinforcement positif. Lalu melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Setelah itu kita mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik. Lalu ada cara menghitung usia kehamilan. Cara menghitung usia kehamilan berdasarkan TFU, misalnya TFU per 3,5 sama dengan tuanya kehamilan dalam bulan, atau bisa juga 2/7 dikali TFU sama dengan tuanya dalam kehamilan bulan, atau bisa juga dengan 8/7 dikali TFU. Misalnya TFU 30 cm, berarti 30 cm dibagi 3,5 sama dengan 8,5 bulan, atau 2/7 dikali 30 sama dengan 8,5, dan juga bisa 8/7 dikali 30 cm sama dengan 34 minggu. Lalu
menentukan partus. Cara menghitung HTP bulan April sampai dengan Desember, ditambah 7 dikurang 3 ditambah 1. Bulan Januari sampai dengan Maret tambah 7 dan tambah 9. Sekian pemaparan materi pemeriksaan fisik antenatal care pada ibu hamil dari saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang.